sama Yusuf Mansur dengan izin Allah tidak pernah lagi pakai kalimat tetapi. Salah sendiri nelponnya ngasih tahu tidak punya duit. Maka wajar kalau kemudian orang tua jadi khawatir. Teleponnya tuh langsung saja. Assalamualaikum Mbah, doakan kulo. Kulo minta didongaken. Betul ya? Hah? Didongake. Kulo minta didongake, insya Allah kulo bakal pergi umroh tanggal 6 Juli. Dah, begitu titik. Tadinya saya pikir beliau akan bicara dan cerita. Beliau tidak telepon untuk minta doa saja. Inilah yang saya ajarkan. Next step, naik ke level berikutnya. The highest level. The tinggiest level. The tinggiest. Tinggi, tinggier, tinggiest. Nah. Oke? Naiklah, naik. Up yourself. Naikin diri Anda. Telepon ke orang tua, jangan minta doa-doa. Kasihan juga orang tua. Masa cuma doain doang, betul gak? Assalamualaikum Ma, waalaikumsalam. Ma, tanggal 6 Juli 2016 berangkat umroh yuk. Gitu. Loh, emang nanti siapa yang bayar? Ya mama lah. Kamu ini, mama dari mana punya duitnya? Mama jangan ngomong begitu. Mulai malam ini saya akan bangun malam. Mulai malam ini saya akan bangun malam. Doain mama supaya bisa doain papa di tanah suci. Mama juga bangun malam. Doain supaya saya bisa nemenin mama. Ngaminin doanya mama langsung di multazam. Kita berdua berdoa. Tidak masuk ke mama, mudah-mudahan masuk ke saya. Oh begitu, siap. Kalau gitu mama akan berdoa. Jangan-jangan bukan bulan Juli tahun 2016, tapi Juni. Jangan-jangan Mei, jangan-jangan April, jangan-jangan Maret, jangan-jangan Februari, jangan-jangan Januari, jangan-jangan malah Desember 2015. Saudara sudah berdoa dengan mama di sana. Betul itu. Dan berangkat setiap pagi bangun malam. Lucu emang bahasa Indonesia ini. Setiap pagi bangun malam. Iya, tapi udah begitu bahasanya. Setiap pagi sudah bangun malam. Mama ada di Wonosobo, mama ada di Kalimantan Selatan. Kamu doa di sini. Ngadep kepada Allah yang punya Ka'bah, betul tidak? Nggak usah bicara duit. Nggak ada pembicaraan lemah. Tidak ada pembicaraan kecil. Tidak ada. Tidak ada yang tidak punya duit. Kecuali dia berpikirnya duit. Nggak mungkin dia tidak punya Allah. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Nih kuncinya. Nggak ada. Kita yang ngadep saja sama Allah. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di sana orang tua kalian semua. Apa sih yang saudara perlukan dari orang tua? Patungan? Enggak. Jangan. Mah, sorry mah. Kita patungan ya mah. Mama kan anaknya 7 ya. Satu orang tuh 20 juta. Jadi kita patungan berdelapan. Kok 8 nak? Mama juga patungan. Jadi saya patungan sama adik-adik. Mama ikut patungan. Jadi 20 juta bagi 8. Berapa duit tuh? Hah? Kira-kira 3 juta lah ya, atau 2,5 juta ya. Jangan, yang kita perlukan dari orang tua kita adalah doanya. Samain frekuensinya. Nah, Profesor Dedi, saya pengen semua yang ikut SMI frekuensinya sama. Saya berdoa, Indonesia berdoa. Keren tuh bos. Saudara bangun malam, saya tidur. Ngantuk. Saudara bangun malam, saya bangun malam. Saudara tahajud, saya tahajud. Kita bicara SMI, bicara amalan penuh berkah di pagi hari. Sholat subuh, kemudian kita tidur lagi. Habis Ramadan, bukan kita jadi manusia baru, tapi malah menjadi manusia mundur. Kenapa? Ketika di bulan suci Ramadan, kita habis-habisan tidur habis subuh. Perilaku 1 bulan menghasilkan training yang mengagetkan.
Akhirnya umat Islam habis bulan Ramadan, ternyata dia kebiasaannya terus, bukan ngaji 1 juznya yang terus, tapi tidur ba'da subuhnya. Karena itulah diantaranya saya untuk mengencourage diri saya sendiri, untuk memotivasi diri saya sendiri, bismillah kita bikin salah satunya SMI. Kenapa enggak kayak orang-orang tua zaman dulu, pagi-pagi tuh pegang sapu, cari kucing, mana ini kucing? Ketawa. Pegang sapu cari sampah, sapuin. Jangan cari kucing. Kucing itu salah apa? Kucing itu ngadu sama temennya. Saya salah apa coba? Cuman lewat doang di Uber. Kasihan kucing. Ya Allah, teganya ente. Kucing cuman lewat di Uber. Kucing tuh ngadu loh sama temennya. Lewatan tuh dia. Ayo bangun. Pagi-pagi tuh. Ya, udah olahraga, udah semangat. Atau seperti saya di kamar, tapi ngabisin sholawat 1000 kali. Ngabisin tasbih sekian ribu kali. Gitu. Mudah-mudahan saya bisa seperti yang saya ceritakan. Amin. Ini kan saya lagi ngebohong nih. Mudah-mudahan beneran ya. Mudah-mudahan saya bisa jadi Ustadz Yusuf Mansur. Amin. Amin. Ayo kita ulangi lagi. Tidak ada orang kecil. Tidak ada orang lemah. Kecuali dia kecil niatnya. Kecuali dia kecil, lemah niatnya. Tiru dong, kecil, lemah. Saya minta yang paling muda. Ada yang paling muda di sini? Yang paling kecil, yang paling muda. Yang merasa paling muda. Santri, mana santri? Mana? Ini bisa tak ngomongnya? Sini, ayo. Dek, maju sini. Ya, sini. Siapa? Maju. Sini sayang. Udah jangan digituin. Nanti dia maju sendiri. Ayo. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya? Kan maju sendiri tuh. Subhanallah. Siapa namanya? Nandana. Mana ada namanya? Nandana. Mana ada namanya? Haji Nandana. Yeah. Suami ibu namanya siapa? Misalkan namanya Lukman. Terus ada yang ngomong begini, Assalamualaikum Bu, ada Pak Lukman. Pak Lukman mana ya? Loh, Pak Lukman suami ibu. Oh, Pak Haji Lukman gitu. Ya, mulai sekarang haji dan haja, betul tidak? Insya Allah. Siapa yang belum nikah? Yang belum nikah, yang belum nikah. Ngapain ikut ngacung? Iki santri-santri ngacung. Coba yang santri jangan ngacung. Mana yang belum nikah, yang belum nikah, yang belum nikah, yang belum nikah, yang belum nikah. Oke, ibu-ibu, ya mbak-mbak yang belum nikah, pegang handphonenya. Pegang handphonenya, pegang. Pegang. Ayo pegang handphonenya, pegang. Yang belum nikah, pegang handphonenya. Sudah? Sudah? Mana coba mana? Saya mau lihat. Mana yang belum nikah, yang belum nikah. Acung. Mana. Lihat. Oke, yang belakang. Maju sini. Yang belakang. Yang kacamata pakai apa sih, kerudung apa itu? Yang hitam sama yang pakai bros biru. Maju sini. Yang kerudung biru boleh? Maju. Ayo 3 orang. Kacamata paling belakang, maju. Lah iya, situ belum nikah toh? Yeah. Haji Nadana mau nikah sama dia. Langsung gak mau. Oke. Coba lihat handphonenya. Rif. Nih pegang, ngerepotin. Ambil lagi satu lagi. Ambil satu. Oke. Sip. Siapa namanya? Kalau nama lengkap sih Nur Hidayah. Mana ada. Hajah Nur Hidayah Muthaharatun Ningsih, panggilannya Nining. Oke, jadi Hajah Nining. Hajah Nining. Hajah Dona. Hajah Dona. Hajah Ana. Hajah Ana. Siap. Urusannya bukan sama orang ya, urusannya sama Allah. Sebut saya dari sekarang presiden. Haha. Siapa? Ustadz Yusuf Mansur? Siapa ya? Pak Presiden Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Iya, itu jadi doa.
Jadi doa. Nanti kan saya bilang, itu kan doanya teman-teman, bukan pengennya saya. Begitu. Alah, niat dari dalam. Haja Nining. Coba lihat handphonenya. Lihat statusnya. Haji Nadana. Tunggu sebentar. Mau kemana? Kok belum dirubah? Namanya belum dirubah. Iya dong. Rubah dulu namanya. Haja Dona. Iya. Mana namanya udah dirubah belum? Rubah dulu. Udah. Ambil iPad-nya. Ayo ambil iPad-nya. Sudah? Haja Dona. Oke, done. Oke. Coba baca di situ. Apa namanya? Iya. Hajah Donasita. Nah, sudah menikah belum? Belum. Belum, tambahin. Nyonya Haja Dona. Tambahin. NY, ya. Sip. Sekarang baca. Nyonya Hajah Donasita. Yes. Tambahin nyonya di depannya. Oke. Nyonya Hajah Nur Hidayah. Iya, nyonya. Panggilan yang mendahului. Panggilan yang mendahului. It's a hope. Itu adalah harapan. Supaya tidak jadi masalah. Kalau Haja nggak ada masalah. Kalau nyonya kan ada masalah. Tambahin dong di statutanya. It's a hope. It's a harapan. Itu adalah it's a dream. Tambahin. Sok, tambahin. Tambahin. Supaya orang nanti nggak berpikir, lu udah kawin? Ntar nggak laku lagi. Gitu. So. Siapa yang belum punya anak? Yang udah kawin belum punya anak? Mbak belum punya? Yang belum nikah? Yang udah nikah tapi belum punya anak? Ente belum? Udah nikah? Maju sini. Ustadz Nadana, sebentar ya. Sini. Cakep nih anak ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang saleh. Jadi orang besar. Tambah tinggi insya Allah. Sudah punya istri? Sudah, Pak. Sudah punya anak? Belum. Mana handphonenya? Buka. Kuotanya habis tadi. Nggak ada kuota. Buka ya. Nggak ada urusan sama kuota. Saya nanya punya handphone apa enggak, kuota. Urusannya. Oke, mana mau lihat? Nih lihat ya, lihat ini foto beliau sama istrinya. Foto beliau sama istri. Amin. Kita doakan tahun depan foto ini bertambah. Ada makhluk Allah yang ketiga di sini nanti, yakni bayinya. Insya Allah. Coba lihat BB-nya, tertulis apa di situ? Nggak bisa dibuka, kuotanya habis kan? Oh begitu, nggak bisa dibuka karena kuotanya habis. Oke, no problem. Yang penting udah dibuka di sini. Udah. Siapa namanya tadi? Iding. Mana ada? Nggak belajar nih. Haji Iding Abdullah. Nah, begitu. Siapa nama istri? Hajah Seliana Novianawati. Nah, gitu, kasih tepuk tangan. Kira-kira tuh kalau punya anak mau dinamain siapa? Tarbegu kan. Muhammad Miftah. Lihat ya. His dream, his picture. Mimpinya dia adalah gambarannya dia. His picture, his dream. Gambaran dia adalah mimpinya. Dia sudah punya nama untuk anaknya. Itu biker. Biker tahu? Lebih baik. Baik, biker, bikers. Haji Iding tadi sudah punya nama. Kalau saya tanya, kalau kamu punya anak, kira-kira namanya siapa? Nggak benar. Kalau belum punya rumah tuh, nggak ada sama sekali picture-nya, nggak ada sama sekali gambarnya. Nggak boleh bos. Kapan punyanya lo? Pikirin dong, gambar dong dari sekarang. Minta teman, gambarin aneh dong. Tanah kira-kira 500 meter.
kamarnya gini, temen gambar, bang, bawa sholat duha, bawa sholat malam. Jalan-jalan ke rumah orang, jalan-jalan ke perumahan orang. Oh yang kayak begini ya Allah, yang kayak begini ya Allah, yang kayak begini ya Allah. Kalau yang belum menikah, ke pelaminan orang. Betul nggak? Cari inspirasi. Udah pernah melakukan itu? Coba cerita. Sudah sering ke nikahan orang, ke teman-teman, sudah ada inspirasi sih Ustadz. Sudah ada inspirasinya. Betul, beliau kalau diundang jam 7 malam, datangnya jangan jam 7 malam, jam 5. Jam 5 Mbak datangnya, duduk duluan di situ. Lalu berdiri, ucapin selamat. Makasih ya, makasih. Seakan-akan dia pengantennya. Terus ngomong sama yang sebelah. Ramai ya Mas, Masya Allah. No. You create your picture. Bikin gambar Anda sendiri. Create your own photo. Tulis, cetak, begitu. Minta teman tolong fotoin dong, begitu. Fotoin begini. Nggak ada orangnya nih. Nih lihat ya, dia mau namain siapa tadi nama anaknya? Muhammad Miftah. Kalau nanti sudah ada kuotanya, ganti namanya di sana. Abu Miftah. Asik ya? Papa Miftah. Ayah Miftah. Kenapa? It's a dream. Paham? It's a dream. Bisa? Insya Allah. Ada punya duit di rekening? Ada. Kalau dia ada duit di rekening dan dia anggota Petren, 1 detik kuotanya hidup lagi. Nah Dana, sabar ya. Kamu tetap di sini sampai asar ya. Mas Miftah, Mas Haji Iding, sampean harus daftar Petren. Jadi nggak ada kendala soal waktu. Jam 1 pagi tuh pulsa nggak ada. Kalau sampean bukan orang Petren, bukan member Petren, gimana caranya? Mesti keluar loh cari toko pulsa, mesti keluar loh cari ATM. Ini nggak perlu bos. Begitu bangun, mau bangunin orang jam 3 pagi, wah pulsanya nggak ada urusan. 1 detik, cek, langsung ada pulsanya. Ya, insya Allah ya. Mati lampu juga begitu, mati lampu karena belum bayar listrik. Lah jamnya jam 2 pagi sampai nyari lilin. Kalau sampean panjenengan adalah anggota Petren, nggak perlu nyari lilin. Langsung ambil handphone, beli aja pulsa lewat handphone sendiri, bang, nyala listriknya. Subhanallah. Ya, siapa nama Anda sekarang? Haji Iding. Nah, siapa lagi nama Anda? Haji Iding. Iya, siapa lagi nama Anda? Ayah Miftah. Yes. Kasih tahu istri. Sekarang beliau siapa? Ikut. Oh ikut, mana istri? Coba maju ke depan. Berarti beliau siapa sekarang? Umi Miftah. Ummi Miftah. Subhanallah. Di sini ada yang namanya Miftah? Ada yang namanya Miftah? Ada di sini? Oke. Geser dikit. Mbak, sini Mbak. Mas Miftah, sini. Oke. 2. Nadana, pinjam sebentar. Tolong difoto. Mana? Fotonya bawa? Ada foto? Ada handphone? Nah, handphone bisa toh, buat moto bisa toh? Oke. Kita foto dulu.
Jelas insya Allah. Siapa yang bisa motoin? Mas. Fotoin keluarga yang bahagia ini ya. Iya. Ayo. Nah. Pelok Miftahnya, pelok Miftahnya. Nggak apa-apa ya, kamu nih anak pungut ya. Dana, senyum ke sini. Subhanallah. Inilah gambar beliau. Nama Mbak siapa? Haja Seliana. Haja Seliana. Panggilan lainnya? Umi Miftah. Insya Allah. Buat Miftah punya ayah dan ibu, insya Allah beliau akan segera lahir dari rahimnya istrinya Haji Iding. Al-Fatihah. Ya kalau boleh ya kan nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punya tabungan berapa? Belum dicek lagi, Ustaz. Ada kira-kira berapa? 6 juta. 6 juta. Ada 6 juta. Dari 6 juta tuh berapa duit saudara mau beli anak? Nggak mau beli. Berapa duit saudara mau mesen anak sama Allah lewat sedekah? Insya Allah 1 juta. Insya Allah 1 juta. 1 juta dapat nggak anak tuh? Hah? Coba naikin lagi. Kira-kira berapa duit? Mau punya anak bener nggak? Mau. Kita kalau mau banget barang itu, kita usahain banget nggak? Kita ngutang nggak? Kalau duitnya nggak cukup? Ya, kecuali nggak mau beneran. Kalau nggak mau beneran, ya buat apa juga keluar duit. Paham ya? Paham. Saya sedang tidak ngerjain beliau loh. Saya insya Allah tidak marah. Tapi yang datang adalah kesedihan. Ketika ada orang yang datang di majelis ini. Tapi kerjaannya nyari salah. Lalu dia bicara sama dunia. Ustaz Yusuf Mansur itu. Mempermalukan orang terus. Mana yang mempermalukan? Saya dengan izin Allah lagi menyuruh dia membeli anak dengan harga 60 juta malah. Bukan 6 juta. Bilang sama Allah, saya beli 60 juta ya Allah. 3 orang akan saya berangkatkan umroh dengan duit saya. Sekarang baru ada 6 juta. Saya utang kepadamu 54 juta. Jangan malah 6 juta, ngeluarinnya 1 juta. Allah tahu, kamu pengen punya anak. Kamu punya 6 juta. Mana sedekah terbaikmu? Kira-kira begitu. Saya Yusuf Mansur punya utang 1,4 miliar rupiah. Berapa niat saya buat sedekah? 420 juta. Kok 420? 1,4 juta dibagi 10, 140 juta. Tapi saya rasa tidak cukup. Kenapa? Karena saya punya kesalahan masa lalu dan saya punya mimpi di masa depan. Kalaulah nilainya sama-sama 10%, maka saya pakai angka 30%. Jadi 1,4 miliar saya hajar 30%. Berapa? 420 juta. 420 juta saya taruh di depan tuh angka. Dang! Saya harus sedekah 420 juta. Bahwa hari ini saya punya duit 6 ribu, gak ada masalah. Berarti saya masih punya utang kepada Allah 419 juta 994 ribu. Gak apa-apa, tapi saya jalan terus. Alhamdulillah. Utang lunas, masa depan kemudian kebeli, mudah-mudahan masa lalu juga diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi Miftah punya duit berapa di tabungan? Kira-kira Yang ada sekarang atau yang di tabungan? Kalau yang di tabungan tapi masih di tangan orang sekitar 6 juta. Masih di tangan orang 6 juta. Di tangan orang tuh maksudnya gimana? Karena ada bisnis. Oh, karena ada bisnis. Yang ready? Yang ready cuma 140. Bukan cuma. 140 ribu. Yang ready? 140. 140 ribu. Yang ready ya 140 ribu. Jadi kan yang 6 juta tuh niat. Bila itu nanti berkembang, niat 6 juta. Oke. Punya mas kawin? Punya, Pak. Masih ada mas kawin? Masih. Berkenan ditukar tuh mas kawin dengan anak? Berkenan. Iya, buat apa mas kawin? Ente nggak punya anak keturunan. Mending anak, mending mas kawin. Mending anak lah. Mas kawin bisa beli lagi, betul tidak? Nggak bisa Ustadz, itu sejarah. Ah, makan tuh sejarah.
Aneh mah mendingan anak daripada sejarah, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah, sedekahin dengan izin Allah. Terserah kemana aja sedekahnya. Terserah kemana aja. Terserah. Yusuf Mansur bukan pengumpul sedekah, penyeru. Bahwa ente milih aneh sebagai penyalur, sumur kita sumur yang luar biasa, Pak. Ladang kita ladang yang luar biasa. Kalau ente sedekah penghafal Quran, Masya Allah, Pak. Lah kalau ente punya saluran yang hebat, mufaddal, silakan gitu. Insyaallah kita doain. Kembali lagi Ayah Miftah ke tempatnya. Umi Miftah ke tempatnya, makasih. Nadana sabar ya. Kita tuntaskan yang berikut ini. Di hadapan Allah Anda sudah jadi nyonya Hajah Neneng, nyonya Hajah Dona, nyonya Hajah Ana. Insya Allah. It's a dream. Itu adalah mimpi. Nanti Mbak, nanti ini pesan baju pengantin. Ya. Bikin sendiri. Top, bikin sendiri, gambar sendiri baju pengantinnya, desain, beli bahannya, ya. Kemudian mulai jahit. Ya. Terus cari ruang buat resepsi. Ya. Coba cek tanggalnya. Ini udah mau nikah banget apa belum? Sudah dulu. Oke. Yang udah banget kebelet kawin siapa? List ya? Belum. Udah mau nikah banget belum? Yang udah mau nikah banget siapa? Lisa ya? Lisa apa siapa namanya? Lisa sini loh. Sini Lisa, sini. Panitia sini. Gini. Tanggalnya cari hari Sabtu tanggal di bulan Januari 2016. Hari Sabtu Januari 2016 itu tanggal berapa? Minggir dikit. Kasih Mbak Lisa. Tanggal berapa? 2, 9, 16, 23, 30. Nah, buka. Tanggal Januari 2016. Tanggalnya berapa aja? 29, 30, 31. Hari Sabtu. Pilihannya hari Sabtu yang mana aja? 2, 9, 16. 23, 30. Oke, pilihan hari Sabtu. Coba buka tanggalnya. Tanggalnya masing-masing lihat biar sama frekuensinya. Buka. Sudah, Lis? Sudah. Tanggal berapa aja hari Sabtu? Hari Januari. Tanggal 2, 9, 16, 23, 30. Oke, mau pilih tanggal yang mana? Tanggal 23. Oke, Lisa memilih tanggal 23 Januari 2016. Sekarang kirim BBM ke semua kontak. Ayo, kalau belum jangan ya. Kalau belum mau banget jangan. Ini dia udah mau banget. Cuman dia malu aja, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini ilmu pengetahuan, ya. Ini ilmu pengetahuan. Kasih tahu kakak, kasih tahu saudara, kasih tahu temen. Kayak begini caranya. Liz, kamu pilih tanggal berapa tadi? 23. Oke, kirim berita. Teman-teman, kosongin ya. Tanggal 23 Januari 2016. Insya Allah saya menikah. Kirim sekarang. Ngeri nih. Ngeri loh. Waduh, ngeri nih tanggalnya nih. Coba aja jajan. Kenapa Anda habis sholat? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam
Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dibaca bukan cuma satu kali, tapi 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi. Allahumma salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam alayna rabbana bis salam Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita suka kehilangan salam. Kenapa? Kehilangan ketenangan, kehilangan kedamaian. Kenapa? Lu nggak baca. Sholat main kabur-kabur aja. Lu baca dong 3 kali tuh. Masa iya lu nggak bakal masuk surga? Tiap kali sholat lu baca 3 kali. Jannah, jannah, jannah. Jannahnya Darussalam, Darussalam, Darussalam. Itu kayak orang begini. Mas, rumah kamu jangan kemana-mana ya. Aku yang beli, 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 aku yang beli. Ngomong kemana-mana, rumah dia aku yang beli, rumah dia aku yang beli, rumah dia. Doain ya, rumah dia aku yang beli, doain ya, rumah dia. Terus ngomong, jadi. Siapa yang punya Barca? Yang punya Barca siapa? Ownernya Barca, sepak bola, klub Barca. Siapa yang punya? Ada yang tahu? Namanya siapa? Manusia, secara manusia. Siapa yang punya? Madrid, siapa yang punya? Mungkin nggak Barca sama Madrid disatuin, merger? Ini musuh nih. Mungkin nggak? Mungkin, nanti saya yang nyatuin. Oh, gimana? Owner baru. Insya Allah. Pokoknya Barca nanti kita satuin sama Madrid. Mainnya di SYM. Stadion Yusuf Mansur. Bos, tahun 2003 Erick Thohir ngomong kemana-mana. 2003 Erick Thohir ngomong kemana-mana. Siapapun tahu dia orang kaya. Tahu, bapaknya kaya, tahu. Tapi impiannya gak mungkin. Apa katanya? Inter Milan mau gua beli. 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 Ke siapa aja ngomong Inter Milan mau gua beli. Apakah kejadian? Kejadian. Inter Milan bisa dia miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lis, udah? Kirim dong. Kenapa ragu-ragu? Send all. Boleh dirubah? Mau dirubah kayak gimana? Tanggal 16 boleh? Kenapa tanggal 16? Kayaknya bagus aja tanggalnya. Oke, tanggal 16 rubah. Sip. Ya, nantikan kejutan berikutnya ya. Sudah ada jodohnya? Kalau di bayangan sih udah ada. Siapa yang mau dipilih jadi jodohnya udah ada. Tuh, masih kosong nih. Siapa yang berani maju sekarang? Ada yang berani maju sekarang? Tar aja lah ya. Lis, bilang sama Allah. Mulai malam ini, tanggalnya udah saya pesen ya Allah. Tanggalnya udah saya pesen, tanggalnya udah saya pesen, tanggal udah terus ngomong sama Allah. Masih ada berapa lama dari Agustus ke tanggal 16? Terus September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan. Masih ada berapa? 30. Masih ada berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Masih ada berapa bulan? 6, gila loh. 30 hari tahajud, 30 hari doa. 30 hari tahajud, 30 hari doa. Terus jalan sampai bulan Januari. Masa iya nggak ada? Kecuali dia diam. Kalau diam bisa jadi tumbuh pohonnya, bisa jadi nggak tumbuh. Tergantung alam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau disiramin terus, tumbuh. Lis, punya duit berapa? Di mana Ustadz? Di tabungan. Berapa ya? Ada 1 juta? Ada. Ada. Kenal nggak catering? Yang punya catering kenal?
Kenal. Siapa? Oh, nggak tahu namanya sih, tapi kalau mau nikah udah tahu pengen pakai catering. Baik, berangkat ke sana DP-in. Keren ini, betul nggak? Keren nggak? Oh, keren gitu. DP-in ya. Kamu pesen bajunya sama dia tuh, sama Dona. Ya, Dona bisa bikin gambar bajunya. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nadana tetap di sini. Sini sayang. Udah mau habis kita, sudah mau selesai. Ayo, tangannya. Tangannya mana tangannya? Tidak ada orang kecil. Tidak ada orang lemah. Yang ada adalah kecil niatnya. Lemah niatnya. Tidak ada orang kecil. Tidak ada orang lemah. Kecuali dia kecil niatnya. Kecuali dia lemah niatnya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang kecil, tidak ada orang lemah, kecuali dia kecil niatnya. Kecuali dia kecil, lemah niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Selesai kita pertemuan kita. Selamat datang di SMI. Selamat bergabung di SMI. Mudah-mudahan 50.000 saudara. Kalau diniatkan untuk sedekah kepada Allah SWT, ingin menuntut ilmu, maka 50.000 itu akan menjadi jalan ke surga. Amin. 50.000 itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Kenapa? Karena setiap orang yang kemudian menuntut ilmu, tenaganya diganti oleh Allah. Pikirannya diganti oleh Allah, waktunya diganti sama Allah, duitnya juga bakal diganti sama Allah. Ibu bapak punya teman, punya saudara, punya kerabat, daftarin dia. Barangkali ibu nggak bakal bisa nasihatin, bakalin bapak mungkin nggak bisa ngasih tahu, daftarin. Mana nomor handphonemu? Sini, tak daftar no, betul ya? Bahasanya betul ya? Tak daftarin, maksudnya saya daftarin, apa bahasa Jawanya? Tak daftar no. Tak daftar ke. Tak daftar no ke. Sini sampean mana nomornya? Tak daftar no ke SMI. Kenapa? Begitu dia nomornya didaftarin, maka dia akan belajar seminggu 3 kali tentang kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak mungkin buat Allah? Semuanya mungkin. Mau nyari siapa lagi kita? Nyari Allah saja. Sebagai penutup, mari kita baca ayat yang berikut ini. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita, amin. Mencapaikan apa yang kita hajatkan, amin. Mengabulkan apa yang menjadi doa kita, amin. Termasuk teman-teman yang di depan, yang di bawah, yang semua sudah menulis. Kecuali saudara yang ragu loh ya. Di depan saya aja saudara ragu loh. Ada yang tidak menulis hajah, ada yang tidak menulis haji, ada yang tidak ngesen kepada orang tua. Saudara ragu, masih ada saya. Jangan, hajar aja udah, bismillah aja udah. Jadilah seperti, siapa namanya tadi? Haji Aki, seperti beliau. Akhirnya kemudian berangkat umroh, geser dari tanggal 6 ke tanggal 8. Enggak jauh, meleset 2 hari aja kok. Subhanallah. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u
wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Bangun malam baca tadi, sholat duha baca yang tadi, bangun malam baca yang tadi, sholat duha baca yang tadi. Ustadz, emang itu ada sunnahnya? Begini, baca Quran mah gak terbatas bos. Tapi kalau ngewajibin diri, ya siapa yang ngewajibin? Saya cuma bilang, ente sholat malam, habis sholat malam baca itu. Kan Rasulullah gak nyuruh itu. Loh, itu kan bukan kata Rasul, kata saya. Saya nasihatin ente, ente baca. Kalau saya ngomong tuh, kata Rasul, habis sholat tahajud baca itu. Oh saya dosa. Ini nasihat bos. Qaulul ulama, ini kata-kata ulama. Insya Allah baik, betul tidak? Baca ya, habis sholat malam, baca. Tapi kalau cuma baca itu nanti orang bacanya itu doang. Suuzon dong. Suuzon dong sama orang. Masa kalau udah baca itu gak baca lagi yang lain? Masa iya? Bisa jadi orang baca Al-Kahfi, nanti baca Yasin, baca Ar-Rahman, betul tidak? Ustadz, kalau lewat gimana? Ya namanya juga bukan pekerjaan wajib, gak apa-apa juga. Tapi saya baca tuh tiap hari. Kadang-kadang pagi, siang, sore, malam. Kadang-kadang di mobil. Kenapa? Berasa Allah yang naikin, Allah yang turunin. Termasuk dolar. Dolar Allah yang naikin, Allah turunin. Belum tentu naik itu tidak baik, belum tentu. Belum tentu, Allah yang tahu. Apakah dolar kalau nembus 17.000 buruk buat kita? Belum tentu. Kalau itu kehendak Allah, lalu kita terima. Insya Allah, Allah yang akan memilihkan yang terbaik buat kita. Kerjaan kita mah introspeksi aja. Kerjaan kita mah zikir, istighfar. Oh nanti tidak usaha, suzon lagi nanti. Yang bener aja, masa doa terus, suzon lagi. Emang ente bisa doa terus 24 jam? Nggak mungkin lah. Ketika saya bilang ayo kita berdoa, masa iya kita ngomong doa pagi, siang, sore, malam itu 24 jam. Itu maksudnya doa, ayo doa. Bukan berarti jangan ikhtiar, nggak ada yang ngomong nggak ikhtiar. Saya mau nyuruh doa, disuruh doa aja lu susah, apalagi disuruh sedekah. Baca ya, subuh baca. Saya tuh di mobil, di motor, lagi ngetik komputer, tiba-tiba terlintas, bang, langsung saya berhenti. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha. Itu dulu saya baca pertama kali Pak, ketika saya jualan es Pak. Jualan es saya nggak laku. Waduh, saya nangis Pak. Saya masuk musola tuh di Kalideres. Saya doa Ji, saya doa di situ Ji, di musola. Qulillahumma malikal mulk. Ya Allah, kalau engkau mau angkat nih derajat anak muda yang satu ini, angkat ya Allah, angkat. Tapi kalau engkau mau menjatuhkan, jangan. Iya tuh, kalau saya bilang silakan jatuhkan, enggak jatuh beneran, enggak. Ya Allah, kalau engkau pengen ngayain orang yang lagi berdoa ini, kayain ya Allah.
Tapi kalau engkau mau memiskinkan, jangan ya Allah. Qulillahumma malikal, insya Allah qulillahumma malikal mulk nanti akan menjadi salah satu materi WGI. Ustadz, apa bedanya WGI dengan SMI? Sama aja. Cuman butuh fresh aja judulnya. Aslinya mah sama, lo ngaji. Aslinya mah begitu. Mau apa kayak judulnya? Lo ngaji, saya ngajar, saya juga ngaji. Insya Allah. Baik, siapa yang bakal punya duit kira-kira 1 miliar? Tulis. Insya Allah dalam waktu dekat saya bakal punya 1 miliar. Betul tidak? Tulis di kertas, tempel di tembok. Siapa yang bisa sedekah 100 juta? Yang ngomong sekarang siapa? Saya nanya siapa yang bisa sedekah 100 juta? Tulis. Ya Allah, pilihkan saya sebagai salah satu orang yang bisa sedekah 100 juta. Kalau dirasa kekecilan, tulis 1 miliar. Kalau dirasa kekecilan, tulis 10 miliar. Tulis. Ucapkan kepada Allah. Dan sebaik-baik ngucapin adalah di mata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saya mengajak saudara untuk ikut sedekah produktif. Tadi sudah dijelaskan, Profesor? Prof, udah dijelaskan? Saya mengajak saudara-saudara sedekah produktif. Kita akan ngebebasin lahan 50 hektar, insya Allah. Di mana Ustadz? Di Jawa Barat sama di Provinsi Banten. Kita harus menguasai tanah. Ada perusahaan bukan milik kita. Kalau saya bilang kita, paham? Tidak perlu saya jelaskan supaya tidak jadi sara. Sepakat? Ada perusahaan bukan milik kita. Tapi insya Allah satu saudara sama kita, sebangsa setanah air. Tahu perusahaan ini punya berapa hektar? Silakan sobat sebut. Perusahaan ini nih saking gedenya lahan yang dia punya. Kan saya nyebut tadi 50 hektar. Kira-kira perusahaan tadi berapa hektar? Berapa? 1000 hektar. No, naikin lagi. 200 apa? Kira-kira berapa hektar? 200 hektar. Canda. Ini perusahaan gede banget. Berapa hektar? 1000 hektar. Masa 1000 hektar? 3,5 juta hektar. Disitulah bukan kekalahan. Disitulah kita harus semangat. Saya nggak suka nyebutnya disitulah kekalahan kita. Enggak, belum kalah, enak aja. Belum kalah. Dia punya berapa? 3,5 juta, kita beli. 3 hektar dulu. Kita beli insya Allah, betul nggak? Jalan terus. Nah, sekarang yang kita mau beli 50 hektar. Itu Pak, kalau digabung lagi dengan pengusaha-pengusaha yang lain, yang bukan kita. Tapi insya Allah sebangsa dan setanah air. Merdeka. Ngeri Pak, jumlahnya bisa jadi separuh bumi Indonesia. Mau kemana loh? Mau kemana pertanyaannya? Kita masih bisa jalan Pak kemana-mana. Anak kita, cucu kita, buyut kita. Besok lo jadi aborigin di negara lo sendiri. Kalau nggak siap, beli dari sekarang, mumpung kita siap. Ini bukan soal sedekah biasa, tapi ini soal our land, tanah kita. Bismillah ya, saya minta nggak banyak kok. Insya Allah tidak banyak, minta 300.000 rupiah. Asik kan? Tadi kan ente ngacung 1 miliar tuh punya. Aneh minta 300.000 rupiah, 1 meternya 300.000 rupiah. 150.000 rupiah itu tanahnya, 150.000 rupiah lagi itu modal kerjanya. Dengan saudara beli tanah itu seakan-akan bersedekah beras selama-lamanya, amin. Seakan-akan bersedekah buah-buahan selama-lamanya, amin. Seakan-akan bersedekah sayur mayur selama-lamanya, amin. Seakan-akan sedekah kemudian daging, baik daging binatang yang ternak maupun ikan, ya insya Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena di atas tanah saudara itu kita akan bangun persawahan, pertanian, perkebunan, pertanaman, berikut juga peternakan dan perikanan, insya Allah. Saya mau lihat. Siapa yang mau ambil 1 meter, 300.000 rupiah? Tidak tunai hari ini.
Boleh besok, boleh minggu besok, boleh bulan besok, boleh bulan depannya lagi, boleh tahun depan. Tapi kelewatan loh. Kita keburu naik harganya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kemudian ngacung, mudah-mudahan Allah ganti langsung 700 kali lipat. Siapa yang pengen sedekah 300.000? Baik, udah dicatat loh ya. Udah dicatat sama Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ustadz, rekeningnya mana? Nanti disampaikan lewat SMI. Daftar aja dulu lewat SMI. Kenapa? Sedekah juga harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nanti jadi penyesalan. Jadi merasa kepaksa. Nah, bisa. Kenapa saudara tidak ngacung? Saya nunggu yang 10 meter Ustadz. Hebat. Kenapa tidak ngacung? Saya pengen 1000 meter. Hebat. Insya Allah. Yuk kita sama-sama tutup. Terima kasih buat teman-teman yang mendengar tayangan ini, yang melihat ulang tayangan ini, dan menyaksikan dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Nggak usah kecil hati, nggak ada Yusuf Mansur, tapi cuman ada tayangannya. Tidak usah kecil hati, tidak ketemu Yusuf Mansur, karena cuman melihat tayangannya. Insya Allah tidak ada yang kecil, tadi sudah belajar, tidak ada yang lemah, kecuali yang merasa kecil, yang merasa lemah. Insya Allah kita akan bertemu secara live, mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kita semua. Sebelum kita berdoa, berikut ini ada pengumuman dari Profesor Dr. Haji Dedi Al-Hafiz. Silakan. Baik, ada 2 pengumuman supaya Bapak Ibu bisa langsung belajar dalam program SMI ini. Ya. Jadi cara aktivasi jangan sampai salah. Di tiket itu sudah ada caranya, tapi saya akan ulang. Di tiket silakan dibuka, dikeluarkan. Ya, sebentar. dibuka tiketnya, cara aktivasi. Baik, jadi kirim SMS nomornya 0822 10 254 254, ya, sudah tertera di tiket. Kemudian format SMS-nya ikut tiket. Jadi ini diketik seperti itu, ikut tiket. Kemudian tanda pagar nama lengkap. Ya, tanda pagar nama lengkap. Jadi ikut tiket, tanda pagar Dedi Nurdiawan, seperti itu. Ya, tanda pagar. Kemudian tanda pagar kode tiket. Kode tiket itu ada di kanan bawah. Kode tiket ada di kanan bawah. Nah, ketik huruf dan angkanya. Jadi misalnya di saya SM2927. Jadi jangan hanya angkanya saja, tapi huruf dan angkanya. Kemudian tanda pagar lagi jalur pengiriman materi. Itu dipilih WhatsApp, email, Paytrend Messenger. Gitu ya, jadi pilih. Jangan diketik, ada yang ngetik tanda pagar WA_EM_PM. Minta semua berarti. Nah, pilih salah satu, tanda pagar WA berarti lewat WhatsApp. Tanda pagar EM berarti lewat email. Tanda pagar PM berarti lewat Paytrend Messenger. Baik, cukup jelas? Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti jejak tadi yang berdiri di depan di awal, menjadi agen SMI. Ini menjadi perpanjang tanganan kita, Ustaz. Agen SMI. Agen SMI. Nah, ini ada paket keagenannya juga. Ya, itu kirim SMS. Kirim SMS. Nomornya sama tadi, 0822 10 254 254. Oke. Ketik agen SMI. Agen SMI. Tanda pagar nama. Agen SMI, tanda pagar Dedi Nurdiawan. Nah, itu contohnya. Baik ya. Nah, nanti ada paket-paket yang akan dijelaskan, dikirimkan di sana. Paket 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Dengan berbagai macam rabat mulai dari 20% sampai 50%. Baik. Demikian, terima kasih sama-sama. Ada teman-teman yang nanya kepada saya, Ustadz, kenapa nggak pakai Android, nggak pakai apps? Begini sebenarnya, kalau pakai apps kita berbagi dengan mereka dan berbaginya besar sekali, 48%. Jadi kalau 50.000 tuh, itu berbagi kira-kira 23 ribuan. Kok nggak redo saya? Kalau ke kita kan full kita masukin buat pembiayaan-pembiayaan, program-program dakwah kita dan lain sebagainya. Doain saya supaya bisa punya ya store sendiri gitu.
Makanya mudah-mudahan Patreon Messenger tuh kita bisa kemudian develop total, bisa menjadi pasar. Sebentar lagi akan ada belanjain, berniagain sama belanjaku. Nah mudah-mudahan kita bisa punya app sendiri di handphone sendiri. Ya, Cina udah punya Xiaomi. Udah ada Xiaomi itu. Xiaomi. Ya. Mudah-mudahan kita bakal punya sendiri. Amin. Ya, kalau perlu telkonya kita punya sendiri. Amin. Bukan gak mau berbagi sih, mau. Asal berbaginya tuh sama kita-kita gitu loh. Kayaknya saya nih nyeru Indonesia. Ayo Indonesia, daftar SMI. Oh, daftar SMI. Lewat Android, lewat Google, bla 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 bla. Tiba-tiba ada 1 juta nih Pak. Itu kita kayak nyumbang 23 triliun. 23 miliar kepada nol gitu loh. Oh kayaknya gimana gitu. Doain ya biar kita bisa membangun sendiri startupnya. Kenapa saya merasa penting buka di Amerika? Karena supaya bisa punya startup sendiri, servernya sendiri. Kalau sekarang apapun yang terjadi Pak, kita ngeling ke sana Pak. Ya nggak apa-apa ngeling, yang penting duitnya jangan, itu aja udah. Sementara ya doain, mudah-mudahan bisa simple. Amin. Yuk sekarang kita berdoa. Kita baca salawat 10 kali, silahkan. Allahumma shalli. Allah. 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 Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Tasbih 3 kali. Subhanallah. Subhanallah. Al-Fatihah. Sekarang silakan berdoa masing-masing. Masing-masing. Terserah doanya apa aja. Silakan. Saya aminkan dari sini. Amin. Yang mengikuti tayangan ulangnya, yang mengikuti materi ulangnya, atau yang mengikuti lewat Tahfiz TV, YMTV, atau lewat seminar-seminar SMI di semua kota, silakan berdoa. Masing-masing. Amin. 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 Yang pengen haji silakan berdoa, yang pengen nikah, yang pengen anak keturunan, yang pengen punya rumah tahfiz, pengen punya pesantren, pengen punya anak-anak yang saleh-salehah, pengen punya suami yang saleh, istri yang saleh, silakan berdoa. Berdoa. Yang pengen lunas utang, pengen sembuh, silakan berdoa. Yang pengen ngeberangkatin orang tua, silakan berdoa. Amin. 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 Yang pengen masjidnya selesai, doa. Amin. 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 Kabul, kabul, kabul. Sekarang doain saya. Doain istri saya, doain Mas Jody sebagai yang punya gedung ini dengan izin Allah, dan istrinya Mbak Anik ya. Silakan. Doain kami. Terserah doanya apa. Berikut panitia-panitia yang sudah membantu kita mengaji. Amin. 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 Kabul. Kita baca lagi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, terima kasih atas kedatangannya. Di depan tuh ada setan-setan, termasuk ada anak-anak yang jualan tuh di depan. Ada anak-anak rumah tahfiz, ada anak-anak juga yang jualan di depan. Dibeli buat semangatnya mereka ya. Beli insya Allah berkah. Yang sudah niat sedekah, simpen niatnya, tunggu tanggal mainnya, cari informasinya tentang sedekah produktif. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Terima kasih, tidak usah salaman ya. Tidak usah salaman, tidak usah cium tangan. Tidak usah foto-foto, nggak usah. Bubar aja. Selamat jalan semuanya para haji dan hajah. Wassalamualaikum warahmatullahi